Ji, kamu udah ngerjain bagianmu belum? Kamu main HP mulu sih, cari apaan sih? Iya, main HP mulu, ini tugas kuliah loh. Aduh, apaan sih teman-teman? Aku baru buka HP loh, aku baru scroll loh. Mana coba, aku lihat. Udah main 12 jam 30 menit loh, Ji. Gimana ya? Kalau aku nggak update, rasanya ada yang kurang. Tapi kenapa ya aku makin scroll, aku malah makin capek dan stres. Tapi benar juga ya kata mereka, aku udah main HP selama 12 jam. Gimana ya? Aduh. Jadi teman-teman, kejadian tadi merupakan FOMO atau Fear of Missing Out, rasa takut akan tertinggal informasi atau tren baru. TikTok dengan konten tanpa akhir akan membuat otak kita terus berharap ada hal yang baru. Itulah yang menyebabkan pengguna sulit untuk berhenti dan akhirnya muncul kecanduan. TikTok adalah media sosial yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia. Pada tahun 2025, survei menunjukkan 35,17% orang Indonesia memilih TikTok sebagai media platform utamanya. Rata-rata waktu orang Indonesia menghabiskan waktu di media sosial, khususnya TikTok, 2 jam per hari. Sehingga rata-rata penggunaan TikTok per bulannya menghabiskan 44 jam per bulan. Penggunaan TikTok di Indonesia mencapai 157 pengguna aktif di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna aktif yang paling banyak di dunia. Penggunaan aktif ini yang intens dapat menyebabkan gangguan cemas, stres, gangguan tidur, hingga rasa ingin tahu dan rasa ingin tidak tertinggalan informasi atau yang disebut dengan FOMO. Menurut Schopenhauer, manusia digerakkan oleh keinginannya yang tidak pernah selesai. Selama seseorang tersebut mengejar keinginannya untuk selalu update tren TikTok, ia akan masuk ke dalam siklus penderitaan. Solusi pertama, menurut Schopenhauer adalah denial of the will atau menyangkal kehendak. Menurutnya, penderitaan manusia terjadi karena kehendak yang tidak pernah puas. Polanya selalu sama, ingin, dapat, bosan, dan ingin lagi. Itu adalah lingkaran setan. FOMO terjadi karena rasa ingin tahu, ingin tidak tertinggal tren, dan rasa ingin terus mengejar sesuatu. Hal itu membuat kita haus akan hal-hal yang tidak benar-benar dibutuhkan. Perhatian dan juga hal-hal yang memicu algoritma ini membuat kita ingin mengejar hal-hal yang benar-benar tidak perlu. Menurut Schopenhauer, solusinya adalah dengan cara menghentikan. Dengan cara ini, kita bisa benar-benar mengontrol hal yang ingin kita dapatkan, dan juga kita bisa menghindari dampak negatif dari hausnya hal-hal yang benar-benar tidak kita butuhkan, dan juga berdampak negatif pada diri kita sendiri. Nah teman-teman, solusi yang kedua itu adalah mengendalikan diri kita. Nah, dalam pandangan stoikisme sendiri, itu bahwasanya di dunia ini ada dua hal. Yang pertama, hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan yang kedua adalah hal yang bisa kita kendalikan. Jadi teman-teman, dalam fenomena FOMO ini, hal yang tidak kita bisa kendalikan itu adalah HP, algoritma, dan tren TikTok, dan komen netizen, dan informasi yang sangat banyak, itu tidak bisa kita kendalikan. Tetapi ada hal yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita, pikiran kita, dan tangan kita. Dan oleh pada itu teman-teman semuanya, dengan kita bisa mengendalikan diri kita, kita mampu membatasi diri kita dalam memproses informasi, dalam mengambil informasi, dan lebih baik kita memprioritaskan hal-hal yang memang pantas kita prioritaskan. Nah teman-teman, pertanyaannya, apakah bermedia sosial mengikuti tren itu akan berdampak negatif selalu? Tidak ya teman-teman.
Media sosial dan mengikuti tren akan berdampak positif di tangan yang tepat dan juga dapat kita kendalikan. Namun akan berdampak negatif jika kita salah menggunakannya. Dia akan memunculkan kecemasan, akan memunculkan stres dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semuanya, marilah kendalikan pikiran kita, kendalikan tangan kita dalam mengelola informasi di media sosial dan dalam mengikuti tren dan lain sebagainya.